Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di vlog kali ini saya mau ke rumah teman saya untuk menanyakan sesuatu. Karena tadi saya dapat informasi dari teman saya tersebut, dia sedang ada masalah, entah itu di pekerjaannya atau dengan bosnya, saya kurang paham. Maka dari itu saya sekarang mau ke sana, walaupun sekarang sebenarnya sudah malam sih, sudah jam 8 malam waktu sini ya, tetapi untuk menanyakan kepastiannya ada masalah apa dan seperti apa masalahnya itu, biar kita nggak penasaran atau bertanya-tanya atau malah pikirannya yang enggak. Yang pasti kita tanyakan langsung saja ke orangnya. Maka dari itu tonton terus videonya sampai akhir biar tahu kejelasannya seperti apa. Oke, kita langsung saja ke sana. Let's go. Halo guys, kembali lagi bersama saya dan teman saya yang lagi sedang dalam masalah. Semoga diberikan kelancaran. Gimana mas? Coba ceritakan kronologinya gimana sih mas? Ada masalah apa sebenarnya? Teknologi apa gitu mas? Ya katanya saya dengar tadi ada berita masalah dengan bos apa senior apa gimana sih? Saya nggak tahu. Wah, tadi kan senior ini. Gak apa-apa lah, sedikit cerita biar tahu orang di Korea itu nggak indah seperti foto profil gitu mas. Ya intinya itu apa? Iya jelas gitu. Edan lah Korea, edan, asli edan. Tadi gimana mas? Kan kita nggak tahu tuh ada berita masnya ini bikin story tadi loh bawa koper. Nah kita kan penasaran ya kan, sebenarnya di phishing itu masalahnya apa sih sebenarnya biar bisa jadi berpikiran pengen keluar atau kabur itu? Enggak, jadi itu gini. Tadi itu kan berangkat saya 2:30 pagi. Malam loh 2:30. 2:30 yo malam 1:30 pagi. Terus 2:30 berangkat sampai jam 2 apa setengah jam berapa mbak? Saya jam loro ya? Sampai jam 2 baru pulang. Sik mau kerja lagi sampai sore. berarti tadi berangkat berapa kali mas? Berangkat 1 kali. Mau telepon Satu aku. kali. Sebenarnya tuh kan mau berangkat 2:30, bos nggak datang. Oh Iya iya. mas. Terus Ora polisi. mau pulang malah Telepon Korea dia, mandorku. dia jadi chat. Mandorku itu malah ngajak berangkat. Kita cuma orang 2 kok. Sama-sama nengku sampai jam 2 sore. Berarti jalan-jalan mau kerja lagi sampai sore lagi. Yuk, aku gini toh mas. Kerja besok lagi, sekarang saya capek. Oh ya tadi saya lihat masnya juga tadi jalan kaki guys, dari dermaga sampai rumah itu cukup lumayan jauh, capek loh. Itu gimana sih mas? Mobilnya dibawa? Mobilnya dibawa Samoni, kan aku jalan kaki. Emang nggak bilang sama ini? Di telepon nggak ngangkat. Ya itu terus saya sampai rumah mau kerja lagi. Kalau bahasa Jawa nih kerja pura, kerja apa enggak? Saya kan jawab enggak, capek, besok lagi kan. Yaudah pergi kemasin barangnya, yaudah tak kemasin. Terus dia mandorku pergi ke rumah Samoni. Paling yo ngomong kalau saya mau pergi sama senior saya. Terus kembali lagi ngomong kalau pergi kamarnya dibersihin. Ya udah tak bersihin, tak bawa ke koperku ini, tak bawa 2 koper buat saya. 2 koper tuh guys tuh, kopernya tuh. Jadi Yaudah kamu pergi, barangnya dikemasin, kamarnya dibersihin. Yaudah saya pergi. Yaudah pergi. Terus saya telepon shelter gini. Terus Samoninya telepon saya. Kamu gimana gini. Kalau kamu pergi enggak saya kasih surat pindah. Ya udah gitu. Jadi saya mau ke Ragugu. terus jawab gimana sama ini? Ya gitu. Bapak Diusir tapi saya nggak dikasih surat pindah. Berarti suruh berbob lah ya. Mangkat jangan.
Jadi kronologinya itu karena masnya udah berangkat pagi awal setengah 3 tadi sampai jam 2 sore ya mas ya? Satu kali. Intinya jam terbangnya itu mas. Karena satu kali itu dari pagi sampai pagi ketemu sampai mau 12 jam ya mas ya? Setengah 3 sampai jam 2. Setengah 3 pagi sampai jam 2 siang. Oh kerja lagi 12 jam. Nah enggak, jam 2 pulang kan istirahat kan? enggak, saya itu langsung jam 2 itu mau langsung. Mau langsung? Wah. Kan saya tadi masnya tahu saya jalan kaki tadi pulang. Ya itu langsung tadi sampai rumah. Walah lah. Ya, kalau saya juga berpikirnya iyalah capek orang pulangnya suruh jalan kaki, mobilnya dibawa Samonim, Gronika, disuruh berangkat lagi Gereci. Nah masnya ini menolak. Nah karena menolak sama mandornya itu diancam suruh keluar, tapi dia bukan ancaman, ternyata beneran. Sampai disampaikan ke Samonim itu istilahnya. Jadi kitanya takut, yuk disuruh pergilah. Nah itulah mental orang Indonesia. Jadi mandornya itu ke rumah bosnya ya. Iya. Terus ngomong sama istri bosnya. Bukan sama Samonimnya, kan istri bos Samonim toh. Nah, bilang sama Samonim itu kalau 2 orang anak ini udah nggak mau kerja ya, bilangnya apa gimana sih mas intinya? Ya, intinya dia nggak mau kerja. Nah, Jadi kita capek loh, korenya cuma nyopir toh loh. Nah, intinya Dan kita yang jungkir balik satu belakang roda depan. Buat jancuk. intinya korenya cuma mau enaknya aja, yang kita orang asing suruh kerja yang capek-capek gitu kan. Gereci. Intinya Mas Do ini istilahnya pengen istirahat di besok kerjanya dilanjutin besok, tapi mandornya suruh kerja lagi, makanya itu menjadi masalah. Nah, sekarang kan udah jelas nih masalahnya seperti itu ya mas ya. Iya. Jadi gimana kira-kira kalau misal bosnya minta masnya kerja lagi, masih mau nggak? Ya itu makanya itu. Kalau bisa, saya pikir gini, walaupun saya digaji 2,5 sama surat pindah, saya tetap milih surat pindah kan? Pokoknya saya lebih milih Pindah. lepas dari sini. Ya. Karena udah nggak nyaman, udah nggak kerasan ya. Jadi walaupun kita ditawarin gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya, Mas Do ini lebih memilih untuk pindah. Karena ya begitulah, Korea keras bro. Korea itu. I am the one, the way your son don't need a gun to get Tapi setelah ini ada pandangan mau kemana mas? Ini channel saya sudah banyak mas. Oh, alhamdulillah. Channel tambah ada, kalau di surat pindah channel tambah ada. Terus di tempat saya rumput laut ini juga ada. Dia tanya mau gaji berapa. Terus kalau semisal saya nggak punya surat pindah, ini saya ditawarin bulbok tapi di peleburan baja. Di manufaktur berarti ya? Manufaktur. Berarti nggak bingung ya, udah ada rencana ya setelah ini ya. Jadi pengalaman untuk yang lain mungkin ya, kalau mau ke Korea apa sudah ada di Korea, kalau misal udah nggak betah ya, kadang-kadang kita kalau minta sama bos, kalau dibolehin ya syukur, kalau enggak ya alternatifnya seperti ini kadang-kadang. Kalau yang di sektor fishing gitu kan, kalau di manufaktur sih biasanya lebih banyak dibolehinnya daripada enggak gitu kan. Tapi kalau di fishing itu emang berat sih, karena rata-rata itu pada nggak betah. Kalau saya dengar pengalaman cerita dari anak-anak gitu kan, termasuk Mas Rio ini, sebenarnya kalau bosnya enak, nggak terlalu rewel, nggak terlalu banyak aturan, sebenarnya kayak kita mungkin kerja sih enak-enak aja ya mas ya, nggak banyak menuntut gitu kan, sesuai dengan pekerjaannya ya. Tapi yang kita minta itu pekerjaannya adil gitu, orang asing sama Korea itu adil, jangan Enggak pun gitu, maksudnya itu kalau kerjanya banyak, itu saya minta itu ditambah orang arbaitan harian itu loh mas. Nah ini tambah tenaga kerja mati baru. hidup cuma berdua. Nah iya itu. Jadi nggak sepadan lah. Misalnya kalau lebih capek ya harusnya dikasih uang lebih lah minimal ya kan. Kalau enggak dikasih waktu istirahat yang cukup gitu loh. Karena kita itu manusia bukan robot ya. Bikin kita diesel di si solar. Karena kita beda. Jadi budaya kita di Indonesia sama di Korea itu beda. Jadi nggak bisa disamain gitu intinya.
Berarti udah bulat ya mas? Udah, ini tinggal besok ini saya mau nelpon shelter, katanya kan karena masnya shelternya dia dari Jumat, besok hari Kamis. Udah telepon belum? Belum, besok pagi saya telepon, terus gimana? Enggak, Jumat baru. Mungkin begitu besok. Kalau saran dari saya ya, karena kan saya juga sudah pernah proses lapor gitu kan, laporin sesuatu pelanggaran bos saya. Jadi saran saya mas, jadi bila saya kasih nomor teleponnya, kita telepon dulu, terus janjian. Kira-kira nanti sampai sana ketemu jam berapa, itu harus dipastiin. Jadi biar masnya bisa langsung konsultasi, nggak ngantri, nggak nunggu-nungguan. Walaupun di sana nanti ambil nomor antrian ya mas. Tapi misal mas dari sini jam sekian sampai sana jam sekian, itu harus diperkirakan gitu. Tapi lebih baik masnya yang udah ada duluan di sana sebelum jamnya. Jadi sananya nggak nungguin gitu loh. Saya gitu. Jadi nanti bilang aja ke shelternya apa adanya, terus nanti sana nanggepin kira-kira solusinya seperti apa gitu kan. Oke mas, semangat ya. Semangat untuk Mas Rio ini. Oke, terima kasih mas ngobrol-ngobrolnya. Samsung A31. Nah itu jadi tahu ya tadi apa yang jadi masalah yang saya belum tahu, ternyata seperti itu tadi ceritanya Mas Rio. Semoga ini bisa buat jadi gambaran atau pelajaran yang lainnya. Kalau Korea itu sebenarnya ya ada indahnya, ada enggaknya, tergantung gimana sikap kita gitu kan dalam menanggapinya gitu kan, karena dimanapun tetap masih ada masalah seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga yang sudah klik atau membantu channel ini dengan cara subscribe. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberi rezeki yang lancar dan barokah. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Kita doakan Mas Rio semoga apa yang direncanakan berjalan lancar ya. Amin. Oke. Gimana Mas, ada tambahan? Satu pesan mas, Ya, boleh. kita itu boleh berencana, tapi hasil akhir tetap Tuhan yang menentukan. Iya. Gere. Ini quotes kata-kata bijak dari Mas Rio. Jadi di balik kesedihan tetap ada semangat dan senangnya ya. Jangan dibikin sedih Mas. Tenang. Kita tetap selalu mendukung Mas Rio, oke? Oke. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, itu tadi wawancara saya dengan teman saya yang sedang dalam masalah itu kan intinya. Jadi kesimpulannya tadi itu sebenarnya kayak kita nih yang kerja di luar negeri sebagai orang asing ini, pekerja asing istilahnya, cuma butuh pengertian sebenarnya. Jadi bayangkan kalau kalian berangkat kerja jam 2:30 pagi, terus selesai jam 2 siang, itu kan istilahnya udah kayak kerja seharian full. Dan pas ketika pulang dari dermaga mau ke rumah, itu nggak ada mobil, jadi mobilnya itu dibawa pulang sama bosnya atau samunimnya. Jadi tadi saya ketemu pas yang itu, mereka jalan kaki dari dermaga sampai rumah itu cukup jauh. Dikatakan bisa perjalanan kaki itu setengah jam. Bayangkan gimana posisinya lagi habis kerja capek, suruh jalan kaki pulangnya kan, wah itu udah rasanya mungkin dongkol ya kalau kata orang bilang tuh. Ditambah sampai rumah pengen istirahat, nggak taunya sama mandornya itu disuruh berangkat lagi, dan mereka menolak dengan alasan capek. Ya udah, istilahnya kita pun kalau logika manusia itu capek lah, harusnya berhenti, karena mandornya itu di kerjanya itu dia cuma istilahnya
bagiannya itu dia nyupir kapal, sedangkan yang 2 teman saya yang tadi itu mereka yang kerja capek di bagian yang mereka kerjakan gitu. Jadi perbandingannya itu nggak adil kalau saya dengar itu. Jadi wajar mereka tuh istilahnya bukan memberontak sih, tapi mereka cuma minta hak buat istirahat karena kita ini manusia bukan robot gitu kan. Nah jadi itu bisa buat pelajaran bagi mungkin kalian yang ingin bekerja di fishing, atau yang punya rencana, atau yang mungkin lagi atau sudah di fishing gitu kan. Ini ada salah satu contoh pelajaran bagi kalian gitu kan. Ya, kita memaklumi sih kita di negara orang gitu kan. Jadi mungkin terkadang orang sini tuh sama orang asing kadang semaunya sendiri gitu kan, yang kita nggak suka. Tapi ya dari semua itu kalau menurut saya diambil hikmahnya aja dan jadi pelajaran buat yang lainnya gitu kan. Udah jelas, kalau menurut saya udah jelas sih masalahnya di situ. Tinggal, nah saya tadi dapat tambahan informasi dari seniornya itu tadi, seniornya Mas Rio. Ternyata bos yang laki-lakinya itu belum mengetahui kalau 2 orang ini istilahnya dalam tanda kutip itu kabur sementara. Jadi mereka keluar tanpa belum sepengetahuan si bos laki-laki ini. Jadi tadi yang ngebolehin atau yang mengizinkan keluar itu mandor sama bos perempuan. Sedangkan sebenarnya yang punya kuasa itu bos laki-laki. Nah ini kita kayak saya sama teman saya itu masih penasaran, ini hasilnya kan belum kelihatan jelas gitu kan, arahnya mau kemana. Soalnya bos laki-lakinya ini belum mengetahui, jadi belum ada perundingan gitu kan. Seharusnya ada kejelasan dari situ. Kita doakan aja semoga teman saya ini masalahnya cepat selesai. Amin. Mungkin itu vlog saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini, yang sudah menonton video ini, yang sudah like, share, and subscribe video channel saya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Amin. Sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.